Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan pada materi hidrolisis garam. Nah, pada video kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal di materi hidrolisis garam. Ini ada soal yang pertama, larutan yang dapat mengubah indikator phenolphthalein menjadi merah itu adalah larutan yang mana? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu trayek pH dari indikator phenolphthalein. Nah, indikator phenolphthalein atau PP itu memiliki trayek pH-nya berkisar di antara 8,3 sampai dengan 10 dengan perubahan warnanya yaitu dari tidak berwarna ke merah. Nah, artinya apa? Jika ada suatu larutan, dia diuji dengan phenolphthalein, maka akan memiliki warna tidak berwarna jika pH-nya itu kurang dari 8,3, akan berwarna merah jika pH-nya lebih dari 10, dan jika di antara 8,3 sampai dengan 10, maka warnanya itu pink atau merah muda. Nah, di soal itu diketahui kalau suatu larutan itu akan memberikan warna merah. Jika ditetesi phenolphthalein, dia akan berwarna merah. Nah, karena merah, artinya larutan ini berarti memiliki pH lebih dari sama dengan 10. pH lebih dari sama dengan 10 artinya dia bersifat apa? Bersifat basa. Nah, sekarang kita cari di option A sampai E, mana yang merupakan larutan yang bersifat basa. Kita lihat yang A. Yang A itu merupakan garam. Nah, ini semuanya juga garam ya. K2CO3. K2CO3 ini dia terbentuk dari asam dan basa yang seperti apa. Nanti baru bisa ditentukan sifatnya. Nah, untuk tahu, kita ionisasikan dulu. K2CO3 itu akan berubah menjadi 2K plus ditambah CO3 2 min. Nah, kemudian kita reaksikan si ion-ionnya dengan air. Berarti di sini ada K plus direaksikan dengan H2O, maka akan terbentuk KOH ditambah H plus. Nah, ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena KOH itu merupakan basa kuat. Jadi kalau dia asam atau basa kuat, tidak akan terbentuk. Terus yang kedua, di sini ada CO3 2 min ditambahkan dengan H2O. Maka yang akan terbentuk itu adalah H2CO3 ditambah dengan OH min. Nah, ini bisa terbentuk karena H2CO3 itu merupakan asam lemah. Nah, berarti K2CO3 ini memiliki sifat apa? Dari reaksi hidrolisisnya, di sini dihasilkan ion OH min. Nah, ini menunjukkan bahwa larutan A memiliki sifat basa. Cara gampangnya yaitu kita tinggal lihat saja mana penyusun yang kuat. Jadi yang kuat itu akan menentukan sifatnya. Nah, di sini kan ada basa ya, basa yang kuatnya. Jadi makanya dia sifatnya basa. Di B itu ada K2SO4. Nah, K2SO4 ini jika terurai dia akan menjadi K plus sebanyak 2 K plus ditambah SO4 2 min. Nah, ini reaksi hidrolisisnya ada K plus
ditambahkan dengan H2O, maka dia akan membentuk KOH ditambah H plus. Nah, ini basa kuat lagi. Berarti ini tidak akan terbentuk. Kemudian SO42 ditambah dengan H2O. Maka yang akan terbentuk itu adalah H2SO4 ditambah OH min. Nah, ini juga sama, H2SO4 itu merupakan asam kuat. Jadi dia juga tidak terbentuk. Nah, H2SO4 karena terbentuk dari basa kuat dan asam kuat, maka nanti dia itu akan memiliki sifat yang netral. Jadi ini netral. Nah, jawabannya sebetulnya udah ada ya yang A, karena yang B ini netral. Tapi kita coba cek aja satu persatu dari A sampai dengan E. Yang C itu ada NaCl, terion jadi Na plus ditambah Cl min. Reaksi hidrolisisnya Na plus ditambah H2O jadi NaOH ditambah H plus. Nah, ini juga sama, dia tidak terjadi karena NaOH itu merupakan basa kuat yang akan terurai kembali. Cl min ditambah H2O menjadi HCl ditambah OH min. Ini juga sama tidak terbentuk karena ini juga dari asam, ini asam kuat. Nah, pembentuknya itu ada asam kuat, ada basa kuat. Berarti NaCl ini merupakan garam yang sifatnya itu netral. Kemudian yang D. Yang D di sini ada CH3COONH4. Oke, dia terionisasi bakal jadi CH3COO min ditambah NH4 plus. Ini bagaimana reaksi hidrolisisnya? CH3COO min ditambah H2O maka akan membentuk CH3COOH ditambah OH min. Ini terbentuk karena dia merupakan asam lemah. Selanjutnya ada NH4 plus ditambah H2O. Maka akan terbentuk NH4OH ditambah dengan H plus. Ini juga merupakan basa lemah. Nah, ini hidrolisisnya hidrolisis sempurna, bisa semuanya terjadi. Cuman kita nggak tahu dia pH-nya berapa, karena pH-nya ini harus ditentukan oleh nilai Ka dan Kb. Jadi kita nggak tahu. Terus kemudian yang E. Yang E itu ada NH4Cl. Terionisasi jadi NH4 plus ditambah Cl min. Hidrolisisnya NH4 plus ditambah H2O menjadi NH4OH ditambah H plus. Nah, ini merupakan basa lemah, jadi bisa terbentuk yang Cl-nya Cl min ditambah 2O, nanti dia akan terbentuk HCl ditambah OH min. Ini merupakan asam kuat, jadi dia tidak akan terbentuk. Nah, ini pembentuknya ada basa lemah sama asam kuat. Terus di sini ada H plus terbentuk di reaksi NH4 dengan H2O. Nah,
ini ada H+. Artinya nanti NH4Cl itu merupakan larutan yang sifatnya asam. Nah, yang kita cari di soal itu adalah yang sifatnya apa? Basa, karena dia memberikan warna merah. Berarti ini dia harus bersifat basa. Kalau seperti itu, berarti jawabannya adalah yang A. Pada soal yang kedua, manakah garam di bawah ini yang mengalami hidrolisis sempurna jika dilarutkan dalam air? Nah, yang mengalami hidrolisis sempurna itu yang seperti apa? Yang akan mengalami hidrolisis sempurna itu adalah garam yang berasal dari apa? Dari asam lemah ditambah dengan basa lemah. Jadi yang dua-duanya lemah, dia akan mengalami hidrolisis sempurna. Nah, sekarang kita lihat di option yang A. Itu ada tembaga 2 sulfat. Nah, ini ada tembaga 2. Berarti ada Cu2+. Ini angka Romawi 2 ini menunjukkan kalau misalnya dia itu memiliki muatan 2+, atau biloksnya itu 2+. Kemudian ada sulfat. Sulfat itu SO4 2 Jadi ini senyawanya itu berarti CuSO4 tuh. Nah, CuSO4 dia terbentuk dari asam lemah atau basa lemah. Nah, CuSO4 ini merupakan garam yang berasal dari asam basa yang seperti apa? Coba kita cari saja, coba kita buat saja reaksi hidrolisisnya. Ini ada CuSO4, dia akan terion menjadi Cu2+ ditambah SO4 2 min. Reaksi hidrolisisnya Cu2+ akan bereaksi dengan air atau dengan OH minnya, berarti menjadi CuOH 2 kali ditambah dengan H+. Terus untuk SO4 2 min bereaksi dengan air, maka akan terbentuk H2SO4 ditambah dengan OH min. Nah, reaksi yang ini yang menghasilkan CuOH 2 kali itu bisa terbentuk karena ini merupakan basa lemah. Jadi kalau yang ini dia bisa terbentuk nih. Nah, sekarang yang ini itu terbentuknya H2SO4, yang mana H2SO4 itu merupakan asam kuat. Berarti kalau misalnya asam kuat dia tidak terbentuk. Nah, artinya yang A ini dia tidak mengalami hidrolisis total, tetapi dia mengalami hidrolisis sebagian. Hidrolisis sebagian. Kita lihat option yang berikutnya. Yang B itu ada natrium karbonat. Nah, natrium karbonat ini Na berarti ada Na+, karbonat itu ionnya CO3 2 min. Berarti ini senyawanya adalah Na2CO3. Nah, kita lihat reaksinya. Na2CO3 itu akan terionisasi menjadi Na+ ditambah CO3 2 min. Nah, Na+ direaksikan dengan air H2O, maka akan terbentuk NaOH ditambah dengan H+. Nah, karena di sini NaOH merupakan basa kuat, berarti dia tidak terjadi atau tidak terbentuk. Kemudian CO3 2 min ditambah H2O. Maka yang akan terjadi adalah H2CO3 ditambah OH.
Nah, H2CO3 ini merupakan asam lemah. Nah, kalau asam lemah dia terbentuk, bisa terbentuk. Maka ini hidrolisisnya hidrolisis total atau hidrolisis sempurna bukan, karena ini yang terjadi hidrolisis hanya satu. Jadi ini merupakan hidrolisis sebagian juga. Oke, kita lanjut ke option berikutnya. Yang C, itu ada aluminium nitrat. Aluminium nitrat. Aluminium itu Al3+, nitrat itu NO3-. Berarti ini senyawanya adalah Al NO3 tiga kali. Apakah ini akan terjadi hidrolisis sempurna? Kita lihat AlNO3 tiga kali akan terurai menjadi Al3+ ditambah NO3-. Al-nya ini. Nah, Al3+ ditambah dengan H2O maka akan terbentuk AlOH tiga kali ditambah H plus. Nah, ini merupakan basa lemah, jadi ini bisa terjadi. Kemudian ada NO3, NO3- ditambah H2O, maka yang akan terbentuk adalah HNO3 ditambah dengan OH-. HNO3 itu merupakan asam kuat. Jadi yang ini tidak terjadi. Oh, berarti ini bukan hidrolisis sempurna. Yang ini juga termasuk hidrolisis sebagian. Karena hanya satu saja nih yang mengalami hidrolisis. Selanjutnya yang D. Yang D itu ada amonium sulfida. Amonium itu NH4+, sulfida itu S2-. Berarti ini senyawanya adalah NH4 dua kali S. Nah, reaksi yang terjadinya gimana reaksi hidrolisisnya? Ini ada NH4 dua S itu terion jadi NH4 plus ditambah S2-. Nah, reaksi hidrolisisnya NH4 plus ditambah H2O, maka akan terbentuk NH4OH ditambah H plus. Nah, NH4OH itu merupakan basa lemah, jadi ini bisa terjadi nih. Ini terjadi. Kemudian S2- ditambah dengan H2O, maka akan terbentuk H2S ditambah OH-. Nah, ini juga merupakan asam lemah. Jadi ini terjadi, maka reaksi yang terjadi itu adalah hidrolisis total atau sempurna. Kita lihat yang E. Yang E itu ada natrium sulfida. Berarti ini adalah Na2S. Nah, di sini ada Na nih. Ada Na berarti Na2S terionisasi jadi Na plus ditambah S2-. Nah, Na plus ini akan membentuk apa jika direaksikan dengan H2O? NaOH ditambah dengan H plus.
Nah, jelas NaOH ini basa kuat. Berarti udah lah ya, yang ini dia akan tidak akan terjadi ininya, berarti bukan hidrolisis total, tapi hidrolisis apa nih? Ini ada S-min. S-min itu kayak yang di atas akan membentuk H2S. Berarti nanti S2- juga sama H2O bakal membentuk eh, H2S ditambah OH-. Nah, H2S ini merupakan asam lemah, berarti ini akan terbentuk. Jadi yang ini juga merupakan hidrolisis sebagian. Nah, oleh karena itu, berarti jawabannya adalah yang D, amonium sulfida. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Pasangan reaksi hidrolisis untuk garam yang bersifat asam. Nah, untuk garam yang bersifat asam, dia itu akan menghasilkan ion H+. Jadi kalau misalnya garam asam, dia itu akan menghasilkan ion H+. Nah, di soal ini kita lihat aja dari 1 sampai dengan 5 mana yang menghasilkan ion H+. Di sini ada OH-, artinya dia akan bersifat basa. Ini juga sama basa karena OH-, yang ini ada H+ nih. Berarti dia akan bersifat asam. Ini juga ada H+, ini asam. Yang nomor 5 itu dia basa. Nah, oleh karena itu berarti yang bersifat asam itu adalah nomor 3 dan nomor 4. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal berikutnya. Dari larutan-larutan berikut yang mempunyai pH paling rendah. pH rendah artinya berarti kan dia nilai pH-nya kecil. Nah, kalau nilai pH-nya kecil artinya dia asam. Nah, kita lihat saja mana senyawa yang memiliki sifat asam. Ini ada yang A. Yang A itu ada Na2SO4. Nah, Na2SO4 ini berarti kan dia terbentuk dari apa? Secara gampangnya ya kalau misalnya cara yang tadi itu kan 1 per 1. Kita reaksiin dengan H2O membentuk reaksi hidrolisisnya. Nah, untuk gampangnya kita tinggal lihat saja. Ini ada Na. Nah, nanti kan kalau misalnya ada ion yang positif, ini ada A positif, dia itu akan bereaksi dengan OH-. Nah, untuk yang negatif, berarti dia akan bereaksi dengan H+. Nah, kalau ini nanti dia akan membentuk basa, yang ini akan membentuk asamnya. Nah, Na2SO4 berarti kan dia terion jadi Na plus sama SO4 2-. Kita pakai cara cepatnya saja ya. Berarti kan kalau plus dia direaksiin sama OH-, jadinya NaOH. Kalau yang ini ditambah H plus jadinya H2SO4. Nah, ini sama-sama basa kuat, yang ini asam kuat. Artinya Na2SO4 ini merupakan garam yang sifatnya itu netral. Kemudian yang B itu ada NaCl. Nah, NaCl itu berarti dari Na plus sama Cl-. Kita reaksiin yang plus sama OH-. Berarti bakal jadi NaOH. NaOH itu merupakan basa kuat. Tambah H plus jadi HCl. Ini asam kuat. Ini basa kuat dan asam kuat, maka akan membentuk garam yang sama kayak di atas, yaitu sifatnya
netral. Terus yang C. Yang C itu ada NH4Cl. Nah, NH4Cl berarti kan ini NH4 plus ditambah OH min bakal menjadi NH4OH. Nah, ini asam lemah. Terus Cl min ditambah H plus menjadi HCl. Nah, ini asam kuat. Ini tidak akan terjadi. Jadi, kita lihat yang atasnya. Ini terbentuknya dari asam lemah dan ini terbentuk, oh ya, NH4OH itu dia basa lemah sama asam kuat. Oh, berarti ini ada pembentuknya asam kuat, nanti dia akan hmm, bersifat asam. Kemudian yang D. Yang D itu ada NH, maaf, ini yang D. Berarti yang C itu ada NaOH. Nah, NaOH itu dia bukan garam ya, tapi ini merupakan basa kuat. Artinya nanti pH-nya bakal tinggi kalau ini. Terus ini C, yang E. Yang E itu CH3COONA. Nah, ini berarti bakal terbentuknya dari apa? CH3COO min sama Na plus ini ditambah OH min jadi ini ditambah H plus jadi CH3COOH dan yang bawah ditambah OH min berarti jadi NaOH. Nah, ini tidak akan terbentuk. Terus ini yang kuatnya apa? Ini basa kuat, ini asam lemah. Berarti CH3COONA dia memiliki sifat basa. Nah, oleh karena itu, kan kalau misalnya netral, netral itu dia pH-nya berapa? Netral tuh pH-nya sama dengan 7. Ini pH sama dengan 7. Nah, yang kurang dari 7 yang mana? Berarti yang sifatnya asam. Yang asam itu yang D. Yang D, berarti ini jawabannya yang D. Nah, ini udah masuk ke perhitungannya. Tentukan harga pH dari larutan 0,1 molar NaHCO3 dengan KaH2CO3 itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7. Ini diketahuinya ada garam NaHCO3. Kita harus menentukan dulu nih sifatnya. NaHCO3 itu dia sifatnya asam atau basa. Nah, ini berarti kan kalau misalnya terion jadi Na plus ditambah HCO3 min. Nah, Na plus ditambah H2O maka akan terbentuk NaOH ditambah H plus. Kalau HCO3, HCO3 min ditambah H2O yang akan terbentuk itu adalah H2CO3 ditambah OH min. Nah, yang atas ini kan NaOH. NaOH itu dia basa kuat. Ini dia asam lemah. Ini tidak akan terbentuk. Nah, ini yang terbentuk adalah reaksi yang kedua. Di sini ada OH min. Nah, karena ada OH min, berarti ini merupakan garam basa. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan pH, yang pertama kita lakukan adalah kita tahu dulu garam ini sifatnya apa. Atau biasanya cara cepatnya, karena di sini ada Ka,
Berarti nanti dia itu sifatnya basa, jadi kebalikannya. Oke, nah kemudian yang diketahui ada apa lagi? Ini ada molaritas atau konsentrasinya. Molaritas dari garamnya NaHCO3. Dia punya molaritas 0,1 molar. Kemudian untuk asamnya, Ka-nya dia H2CO3 itu nilainya adalah 4 kali 10 pangkat min 7. Yang ditanyakan itu adalah pH. Gimana cara untuk menentukan pH? pH itu bisa dicari dengan min log H plus. Nah, tapi lihat di sini, garamnya itu merupakan garam basa. Kalau misalnya garam basa, yang akan kita peroleh duluan itu adalah OH min. Berarti nanti untuk mencari pH-nya tidak menggunakan rumus yang ini, tapi kita bisa mencari pH dengan cara 14 dikurangi pOH. Nah, yang kita cari berarti adalah nilai pOH-nya. pOH itu bisa dicari dengan min log konsentrasi dari OH min. Nah, oke. Lanjut ke perhitungan untuk OH min dulu nih. Berarti kan untuk menentukan pH kita perlu nilai OH min. Nah, bagaimana cara untuk menentukan konsentrasi dari ion OH min? OH min sama dengan akar dari KW per Ka dikali N dikali molaritas garam. N-nya ini apa? N itu adalah valensi si garam atau ion garam yang terhidrolisis atau jumlah si ion yang terhidrolisis. Ini berarti akar nilai K 10 pangkat min 14 dibagi KA-nya. KA-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 7 dikali molaritas garamnya, dikali valensi garamnya 1, kemudian dikali molaritas garamnya itu 0,1. Nah, ini hasilnya berapa? 1/4 dikali 10 pangkat min 15 dikurangi 7, min 8. Nah, 1/4 itu nilainya kan berarti sama aja kayak 0,25 kali 10 pangkat min 8. Nah, 0,25 akar 0,25 kali 10 pangkat min 8. Nah, ini hasilnya adalah 0,5 kali 10 pangkat min 4. Nah, OH minnya kita udah dapat. Berarti kita tinggal masukkan ke rumus pOH. pOH itu sama dengan min log konsentrasi dari OH min. Berarti ini adalah min log. Oh, kita ubah dulu ini. Biar lebih gampang. Jadi 5 kali 10 pangkat min 5. Ini 5 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 5. pH-nya segini, berarti pH-nya berapa? pH sama dengan 14 dikurangi pOH sama dengan 14 dikurangi 5 min log 5. Hasilnya adalah 9 plus log 5. Berarti ini tidak ada jawabannya. Jawabannya adalah 9 plus log 5.